ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam. Islam adalah agama yang mudah yang dipersembahkan untuk para pemuda Islam, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan yang ke-12 dari kitab ini, yaitu tentang as-salah, sampai pada poin syurutus salah, syurutus sihhatis salah, syarat sahnya salat. Yang pertama yaitu al-wudu, dan yang kedua taharatul badani wathawbi wal makan, sucinya badan, pakaian, dan tempat salat. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan syarat yang ketiga. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, at-tawajjuhu ilal qiblati. Syarat sahnya salat berikutnya yang ketiga adalah menghadap ke arah kiblat. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Yang artinya, maka kami akan arahkan dirimu wahai Muhammad ke arah kiblat yang engkau ridhai, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun engkau berada arahkan wajah-wajah kalian ke arahnya, yaitu ke arah Masjidil Haram. Palingkan wajah-wajah kalian ke Masjidil Haram. Nah, wal qiblatu jihatuha ma'rufatun ma'lumatun, dan kiblat itu arahnya sudah kita kenal dan kita ketahui bersama. Nah, jadi di antara syarat sahnya salat adalah menghadap ke arah kiblat. Dan nanti akan diterangkan oleh al-muallif rahimahullah, persyaratan-persyaratan ini harus terpenuhi, tidak boleh ditinggalkan secara sengaja dalam kondisi tidak darurat, tidak dalam kondisi yang terpaksa. Insyaallah akan kita sampaikan pada saatnya. Nah, jadi syarat yang ketiga adalah menghadap ke arah kiblat, dan kiblat kaum muslimin kita semua tahu yaitu di Ka'bah, di arah Masjidil Haram. Kemudian rabi'an, yang keempat, syarat sahnya salat berikutnya adalah dukhulul waqti, masuknya waktu salat. Fala tasihhu salatun qabla dukhulil waqti kama la tasihhu ba'da khurujihi. Maka tidak sah salat sebelum masuk waktunya, sebagaimana tidak sah salat setelah keluar waktunya. Jadi salat itu sudah ditentukan waktunya, dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya waktu-waktu salat. Maka apabila ada seseorang yang sengaja mengerjakan salat di luar waktunya,
baik sebelum maupun sesudah, tanpa alasan yang dibenarkan, maka sholatnya tidak sah. Seperti sekarang sholat isya padahal belum masuk waktu isya, atau sholat subuh, nanti malam saya mau begadang, subuhannya sekarang sama isyanya biar besok bisa bablas sampai pagi misalkan, maka tentu sholatnya tidak sah, kecuali apabila ada alasan yang dibenarkan. Di antaranya apa? Ketiduran, kemudian lupa. Nah, ini uzur yang diperbolehkan seseorang sholat di luar waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari sholat, atau barang siapa yang lupa suatu sholat dan tertidur darinya, maka hendaklah ia sholat ketika ia mengingatnya. Kalau tidur ketika ia sudah bangun. Nah, ini sering kita sampaikan, orang yang lupa belum sholat, maka begitu ingat dia langsung segera sholat, meskipun waktunya sudah lama. Ya, belum sholat, misalkan belum, lupa nggak sholat zuhur tadi siang, benar-benar lupa, ingatnya baru sekarang, maka saat ini juga harus sholat zuhur 4 rakaat seperti biasanya. Jangan ditunda, besok dipaskan waktu zuhur. Entah dari mana pendapat atau mungkin ya semacam praktek seperti ini, yang jelas pernah ada atau pernah tersampaikan bahwa ada yang mengarahkan orang yang lupa sholat itu untuk mengerjakan sholat di waktu sholat berikutnya, maksudnya besok harinya. Jadi lupa sholat zuhur tadi siang, zuhurnya nanti besok 2 kali, zuhur yang kemarin dan zuhur yang hari itu. Yang benar, begitu ingat segera sholat, ya, begitu ingat segera sholat. Nah, ini diantara perkara yang membolehkan seseorang sholat di luar waktunya. Ya, sekarang bukan waktu zuhur, waktu maghrib. Tapi kalau ada orang yang sholat zuhur sekarang karena tadi lupa tidak sholat, maka sholatnya sah, meskipun dikerjakan di luar waktunya. Nah, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Dijelaskan oleh para ulama kita, atau dijelaskan oleh muallif di sini, ay ghafiluna anha, lalai darinya, yuakhirunaha an waqtiha syar'i duna udhrin, yaitu mereka mengakhirkan sholat dari waktunya yang syar'i tanpa ada uzur, menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya. Ya, sekarang waktu maghrib, nah belum sholat maghrib sampai kapan? Sampai nanti masuk waktu isya baru sholat maghrib. Maka ini masuk di dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang celaka di dalam sholatnya, karena masuknya waktu sholat itu termasuk di antara syarat sahnya sholat. Taib, yang kelima, khamisan, satrul aurati, menutup aurat. Di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Fala yajuzu an yusalliyal muslimu ariyan, maka tidak diperbolehkan seorang muslim sholat telanjang, tadharu auratuhu, atau nampak auratnya.
Kalau seorang laki-laki maka auratnya itu mulai pusar sampai lutut. Khusus dalam sholat maka harus ada bagian pundak yang tertutup. Kalau wanita auratnya adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut pendapat kebanyakan para ulama. 6. Jadi menutup aurat termasuk diantara syarat sahnya sholat. Nah kemudian al-mu'allif menjelaskan fa ayyu syartin yanqusu min hadhihi syurut, maka syarat mana saja yang kurang, yang tidak dikerjakan dari syarat-syarat ini, yakunu mubtilan lis-salat, maka ini menjadikan salatnya batal. Jadi ada 5 syarat setidaknya, satu saja tidak ditunaikan, jangankan kelima-limanya atau jangankan 3 atau 4, satu saja tidak ditunaikan, ini membatalkan sholat. Idza kana an qasdin wa ta'ammudin, jika dia memang bermaksud meninggalkannya dan sengaja meninggalkannya. Amma idza kana an nisyanin aw khata'in aw jahlin, adapun apabila lupa atau keliru atau tidak tahu alias bodoh, fayu'fa anhu bih, maka dimaafkan, dimaklumi. Walakin alaihi an yata'allama idza jahila, akan tetapi wajib baginya untuk belajar apabila tidak tahu. Wa yarji'a idza akhta'a, dan rujuk apabila dia pernah keliru. Ya. Nah, jadi syarat-syarat sholat ini harus terpenuhi semuanya. Tidak boleh ditinggalkan tanpa ada uzur. Dan di antara uzur yang disebutkan di sini lupa, ya keliru, yaitu tersalah dan tidak tahu. Dan mungkin bisa kita tambahkan satu uzur lagi yang mungkin tidak disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah. Apa itu? Dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat ada orang yang tidak lupa dan juga tidak keliru dan juga bukannya tidak tahu, tapi dia terpaksa untuk melakukan sholat dengan meninggalkan syarat sahnya. Kita ambil contoh kontemporer yang sering terjadi, sholat tidak menghadap ke arah kiblat di atas pesawat yang memakan waktu panjang. Ya, kita tahu arah kiblat itu kalau di Indonesia ya barat, ke arah Mekah. Kita nggak lupa, kita bukan tidak tahu, tapi kondisi kendaraan yang kita tumpangi itu tidak mengarah ke arah kiblat dan tidak bisa kita turun ya ketika waktu sholat tiba. Pak pilot turun dulu, saya mau sholat gitu ya, maksudnya mendarat dulu. Ya tidak mungkin. Kalau naik kendaraan pribadi mungkin, kalau naik kendaraan umum maka kalau bis mungkin bisa waktu-waktu tertentu kita berhenti untuk istirahat, kita bisa sholat. Kalau kereta bisa iya, bisa tidak. Nah kalau pesawat yang makan waktu yang sangat lama, ada perjalanan itu 9 jam, 10 jam, bahkan lebih dari itu, dan itu melewati beberapa waktu sholat, dan sholatnya tidak bisa tidak, harus duduk dan tidak menghadap ke arah kiblat. Maka mau tidak mau apa? Harus sholat dengan kondisi yang ada, yaitu tidak menghadap ke arah kiblat. Alasannya apa? Ya karena kondisi darurat. Ya. Dan dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, tentu juga kita perlu mempertimbangkan waktu ya. Mempertimbangkan waktu. Kalau sekiranya perjalanan itu memakan waktu yang melewati beberapa waktu sholat, misal
berangkatnya sebelum zuhur, tiba di tempat tujuan maghrib atau isya, mau tidak mau sholat atau waktu zuhur dan asar di mana? Di atas pesawat. Mau tidak mau waktu zuhur dan asar di atas pesawat. Kalau kita jamak, ya zuhur dan asar bisa, tapi kan masih di atas. Kalau kita jamak dengan maghrib dan isya, tidak ada. Jadi dirapel ketika sudah sampai di darat. Ya, ini salah. Karena waktu yang bisa dijamak hanya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Sebelum zuhur terbang sampai tujuan isya. Kalau maghribnya bisa kita jamak apa? Takhir, mengerjakan waktu sholat di akhir waktunya, di akhir waktu yang kedua. Ya, lah masalahnya zuhur dan asar ini bagaimana? Mau tidak mau, di sini kita dihadapkan pada dua, yaitu masalah sholat pada waktunya tapi tidak menghadap ke arah kiblat, atau sholat di luar waktunya meskipun bisa menghadap ke arah kiblat. Maka wallahu a'lam bishawab, yang saya ketahui yang lebih ringan itu yang pertama. Apa itu? Menjaga waktu meskipun tidak menghadap ke arah kiblat, daripada kita sholat di luar waktunya, ya, meskipun bisa menghadap ke arah kiblat. Namun ini bisa berbeda apabila perjalanan tersebut itu tidak panjang, tidak sepanjang 9 atau 10 jam. Misalkan berangkat sebelum zuhur, tiba di tempat tujuan setelah asar. Nah, kalau seperti ini yang lebih tepat sholat di tempat tujuan. Kenapa? Karena kita masih bisa mengerjakan semua syarat-syaratnya. Loh, zuhurnya kan berarti di waktu asar, kan boleh jamak. Jamak diperbolehkan ketika safar, ya kan? Lalu bisa menghadap ke arah kiblat, lalu bisa berdiri. Sedangkan kalau kita paksakan sholat di atas pesawat, sholat zuhur di atas pesawat, maka kita apa? Memang sholat pada waktunya, tapi kita nggak bisa sholat menghadap ke arah kiblat. Demikian pula apa? Tidak berdiri, padahal kita mampu berdiri. Karena di pesawat tidak memungkinkan untuk sholat berdiri kecuali ada tempat sholatnya, dan ini tidak semua pesawat. Ya, oleh karena itu kita bisa sholat di tempat tujuan. Nah, dari sini kita harus pandai-pandai, yaitu memperhitungkan kita ini tiba nanti jam berapa. Kalau sekiranya kita tiba masih mendapati waktu sholat kedua yang bisa dijamak, maka kita tunda sholat kita demi menjaga syarat-syarat sholat terpenuhi. Ya, dan ini bukan dikatakan darurat kita sholat zuhur di atas pesawat. Kenapa? Masih ada waktu yang panjang. Ya, wallahu alam bishawab. Nah, jadi kalau seseorang itu terpaksa untuk meninggalkan satu syarat sholat, maka insya Allah tidak mengapa. Taib. Contoh satu lagi yang mungkin terjadi dan semoga tidak terjadi, meskipun pernah mendengar ada kasus seperti ini. Apa itu? Orang terkunci atau bahkan dikunci atau bahkan disekap di kamar mandi selama katakanlah 24 jam dalam kondisi bisa tidak berpakaian atau bisa tidak menutup aurat. Ada berapa syarat itu yang dilanggar? Ya, tidak menutup aurat, kemudian sholat di tempat yang terlarang, kemudian apa lagi? Tidak bisa menyempurnakan rukun-rukunnya. Kalau orang dia sempit, ya nggak bisa sujud dan lain sebagainya.
Atau anggaplah kamar mandinya itu bermasalah sehingga air itu tidak, ya Allah, enggak, jangan sampai terjadi ya. Tapi saya pernah mendengar berita ada orang yang mendapatkan musibah seperti itu. Jadi dia terkunci atau bahkan dikunci dari luar di kamar mandi selama mungkin 24 jam lebih. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, karena dia tidak bisa memastikan kapan dia bisa keluar, maka dia bisa mengerjakan sholat dalam kondisi apa adanya. Dalam kondisi apa adanya. Ya, meskipun tidak menutup aurat dan mungkin kesulitan menghadap ke arah kiblat. Karena apa? Darurat, karena terpaksa. Namun ini semoga tidak terjadi. Namun seandainya terjadi, maka kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Termasuk diantaranya misalkan kita tidak memiliki pakaian kecuali satu helai saja, dan itu misalkan terkena najis dan tidak ada air. Nah ini, kalaupun kita bersihkan pakai apa istilahnya, pakai pasir, Allah alam ya, setahu saya mensucikan najis itu kalau tidak air, bisa tanah sih, bisa tanah kalau itu bagian bawah pakaian ya, dengan disapukan, dan juga sesuatu yang bisa menghilangkan pengaruh najisnya, entah itu baunya, rasanya, atau warnanya. Nah, anggaplah kita tidak bisa menghilangkan najis tersebut sama sekali dengan cara apapun, tidak ada air, tidak ada pasir, tidak ada sesuatu yang bisa kita pergunakan untuk mensucikan najis. Maka mana yang lebih baik? Kita sholat nggak pakai baju, atau kita sholat pakai baju tapi ada najisnya? Pakai baju tapi ada najisnya. Meskipun kita bisa meminimalisir ya, apa adanya, tembok diusuk sono tembok si durung hilang, minimal lumayan daripada kita lepas pakaian kita lalu kita terlihat auratnya ya. Nah, ini dari kondisi yang darurat semacam ini menuntut kita untuk bisa mengerjakan sholat sebaik mungkin, dan agama itu mudah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Taib. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang keenam. Berkata al-muallif rahimahullah taala, fa idza tawaffarat hadhihi syurutu, maka apabila telah terpenuhi syarat-syarat ini, wa tahayya al-muslimu lis-salati, dan seorang muslim sudah bersiap untuk salat, fa alaihi an yuaddiyaha kama ya'ti, maka hendaknya dia menunaikannya sebagaimana tata cara berikut ini. Jadi kita beralih pada pembahasan tata cara sholat, dan saya yakin semua jamaah di sini sudah bisa sholat yang benar. Namun tidak ada salahnya kita murajaah ya, untuk memantapkan, untuk mengingat, atau bahkan mungkin ada yang lupa bisa kita benahi. Awalan, yang pertama, yastahdirun niyyata fi qalbihi duna an yatalaffadha biha, hendaknya menghadirkan niat di dalam hatinya tanpa melafadzkannya, karena memang niat itu ada di dalam hati. Apabila niat di dalam hati berbeda dengan apa yang diucapkan, maka yang dianggap adalah apa yang ada di dalam hati. Dalam masalah keimanan, orang yang hatinya kufur meskipun mengucapkan syahadat, meskipun dia mengamalkan amalan-amalan yang nampak di dalam Islam, maka dia tetap dianggap sebagai orang kafir, yang kita kenal dengan istilah munafik. Siapa orang munafik itu? Yaitu orang yang menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Hatinya kufur tapi lisannya
mengucapkan syahadat, amal perbuatannya amalan-amalan Islam. Ini menunjukkan apa? Hati itu yang paling utama, sehingga niat itu yang dianggap adalah apa yang di dalam hati. Nah, bagaimana cara kita meniatkan sesuatu di dalam salat? Wa dzalika bi tahdidi rakaatiha, yaitu dengan menentukan jumlah rakaatnya. Ingat, di dalam hati. Au nau'iha, atau jenisnya, ini salat apa? Fardhan kanat am sunnatan, apakah ini salat fardu wajib ataukah salat sunnah? Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah ini yang paling afdol. Kita hadirkan niat kita di dalam menentukan ini salat apa, berapa rakaat, salat wajib atau sunnah, ya, tanpa perlu dilafadzkan. Meskipun sebagian ulama ada yang mencukupkan menghadirkan niat salat di waktu itu. Dalam artian apa? Ketika seseorang sudah mendengarkan azan maghrib dan ada di benaknya sekarang waktu sholat maghrib, lalu dia takbir dengan niat sholat, maka ini sudah cukup. Sebagian ulama berpendapat cukup meniatkan sholat wajib di waktu itu. Namun yang lebih afdal, yang lebih aman dan menenangkan, menentukan sholat apa, jumlah rakaatnya berapa, itu lebih baik, ya. Ini yang pertama, menghadirkan niat. Tsaniyan, yang kedua, setelah kita berniat, thumma yarfa'u yadayhi ila udhunayhi, ya, kemudian dia angkat kedua tangannya sampai ke telinga, wa yaqulu Allahu Akbar, dan mengucapkan Allahu Akbar. Mengangkat tangan sampai ke telinga, dalam sebagian riwayat sejajar dengan pundak. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu untuk kita perhatikan adalah Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar ini poin yang paling penting sebenarnya. Kenapa? Karena ucapan Allahu Akbar yang kita kenal dengan takbiratul ihram itu adalah salah satu dari rukun salat, ya, salah satu dari rukun salat. Sedangkan mengangkat kedua tangan itu kalau dari segi hukumnya sunnah, yang bermakna kalau dia mengangkat kedua tangannya berpahala, kalau tidak berdosa. Cuman dalam masalah sifat sholat kita tidak perlu membahas sunnah, wajib, rukun, ya, karena yang penting kita mengerjakan sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana wasiat beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Namun ucapan Allahu Akbar jangan sampai ketinggalan gara-gara kita fokus angkat tangan sampai kita tidak mengucapkan Allahu Akbar. Ini fatal, ya, karena salat itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim, ya, pengharamannya dengan takbir dan penghalalannya dengan salam. Artinya apa? Kalau kita sudah takbir Allahu Akbar, maka kita sudah diharamkan melakukan segala sesuatu di luar amalan sholat. Nggak boleh makan, nggak boleh bicara, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh yang lainnya. Kapan menjadi halal? Setelah salam. Setelah salam, misalnya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi, minimal sekali yang rukun, ya, kita langsung melencing gitu, langsung loncat gitu, salatnya sah tanpa zikir dan doa misalkan. Tapi ada salam dengan mengucapkan, demikian dengan takbir. Maka termasuk kesalahan fatal orang sholat hanya angkat tangan tapi lisannya diam, lalu dia membaca di dalam hati, entah itu Al-Fatihah, entah itu, jadi cuman
ya, maka sholatnya orang ini belum dimulai jamaah. Kenapa? Dia tidak mengucapkan takbir. Takbir itu apa? Ucapan Allahu Akbar. Tidak harus keras, minimal ada bibir kita yang bergerak. Allahu Akbar. Misalkan seperti itu sudah masuk mengucapkan Allahu Akbar. Hanya bisa kita dengar sendiri misalnya. Tapi kalau orang tidak menggerakkan bibirnya sama sekali, meskipun dia mengangkat kedua tangannya, maka orang ini belum sholat. Ya, nah ini perlu untuk kita perhatikan. Namun alangkah baiknya dua-duanya dikerjakan. Angkat tangan iya, kemudian bertakbir pun juga iya. Taib. Kemudian setelah takbir, summa yada'u yadahul yumna 'alal yusra fawqa sadrihi. Kemudian dia letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya. Ya, di atas dada itu maksudnya di dada, bukan dada lalu kita letakkan di atasnya seperti ini. Ya, jadi di atas dada seperti ini, maksudnya di dada. Ya, bukan mendekati leher seperti ini. 6. Wa yabda'u sholatahu bidu'ain, dan dia memulai salatnya dengan doa. Yahmadullah subhanahu wa yusni alaihi, dengan memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala yang kita dengar dengan doa iftitah. Kamitsli, seperti subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Ini namanya doa apa? Iftitah, doa pembuka. Kemudian setelah itu summa yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian membaca isti'adzah atau ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yaqra'u suratal fatihati, lalu membaca surat al-fatihah. Wa ma'aha ayatun ukhra kasuratin min qisaris suwari masalan, dan ditambah dengan ayat-ayat yang lain seperti surat-surat pendek misalnya. Ya, jadi membaca isti'adzah, al-fatihah, kemudian surat. Berikutnya, khamisan, fa idza faragha min dzalik, maka apabila selesai dari yang demikian itu, rafa'a yadayhi ila udhunaihi wa kabbara, maka dia angkat kedua tangannya sampai telinga, dan boleh juga sampai apa? Sejajar dengan pundak, wa kabbara, dan bertakbir. Kalau takbir ini namanya takbir intiqal, takbir perpindahan, termasuk diantara wujubus salah, kewajiban salat. Kalau takbiratul ihram itu rukun. Tsumma yarka'u wadi'an yadayhi ala rukbatayhi, setelah takbir Allahu Akbar, kemudian dia ruku dengan meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya, qailan subhana rabbiyal azim thalatha marrat, dengan membaca subhana rabbiyal azim 3 kali. Meskipun juga ada bacaan-bacaan yang lain, tapi di sini al-mu'allif membawakan contoh yang paling simpel, ya, subhana rabbiyal azim 3 kali. Kemudian tsumma yarfa'u yadayhi mu'tadilan, kemudian dia angkat kedua tangannya dengan lurus, hatta yastawiya qa'iman, hingga dia tegak berdiri, qailan, dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, ya, yang kita kenal dengan i'tidal. Jadi habis dari ruku i'tidal, cuman yang dibaca bukan takbir tetapi sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri i'tidal, berikutnya sabian yang ketujuh, thumma yukabbiru hawiyan ila sujud, kemudian dia takbir untuk menyungkur sujud, ya, maksudnya menyungkurkan diri untuk sujud. Muqaddiman yadaihi qabla rukbataihi, dengan mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.
Meskipun ini adalah masalah khilafiyah, ya, tapi di sini penulis menguatkan pendapat turun untuk sujud itu mendahulukan kedua tangan. Fa idza wasala al-ardha, ketika dia sampai di tanah, sampai di lantai, sampai di tempat sujud, makkana minha jabhatahu, maka dia tempelkan dengan menekan apa, dahinya, wa anfahu wa rukbatayhi wa dayhi, dengan hidungnya dan dua lututnya dan dua tangannya, wa kadza asabi'a rijlaihi, demikian pula jari-jari kakinya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menempel di atas tanah 7 anggota badan. Yang pertama apa? Dahi, hidung, gitu. Dahi, hidung jadi satu, Pak. Masuk dalam cakupan wajah. Ya. Jadi wajah itu termasuk dahi dan hidung, tidak boleh hidung saja atau wajah saja atau dahi saja. Ya, kalau dahi saja berarti apa, hidungnya itu ngambang, tapi hidung dan dahi itulah cakupan dari wajah. Itu yang pertama. Yang kedua, kedua telapak tangan, 2, 3, 3, 4, kedua lutut. 1, 2, 3, 4, 5, kedua lutut. 6, 7, kedua jari-jari kaki, ya. Nah, ini 7 anggota badan yang diperintahkan untuk apa? Menempel di atas tanah. 6. Qailan, dengan membaca subhana rabbiyal a'la 3 marrat. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, 3 kali. Baik, sudah masuk waktu Isya? Sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan menyelesaikan satu rakaat salat. Kemudian berikutnya berkata al-muallif rahimahullah yang ke-8, Thaminan thumma yarfa'u ra'sahu minas sajdatil ula mukabbiran. Kemudian dia mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama dengan bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, wadi'an yadaihi ala tarafi fakhidaihi wa rukbataihi, dengan meletakkan kedua tangannya di sisi paha dan lututnya. Boleh di atas paha, boleh sampai melebihi lutut. Qailan, dengan membaca Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, di antara doa ketika duduk di antara dua sujud ini. Dan yang paling pendek Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada yang lebih panjang lagi. Berikutnya tasian fa idan taha min sajdatihil ula, maka apabila dia telah selesai dari sujud yang pertama, kama sabaqa, sebagaimana yang sebelumnya, sajada tsaniyatan kal ula tamaman, maka dia sujud lagi yang kedua seperti yang pertama, sama persis. Ya, sujud, duduk, sujud. Kemudian yang ke-10, asyiran thumma idza faraga minas sajdati tsaniyah, kemudian apabila dia sudah selesai dari sujud yang kedua, yarfa'u ra'sahu, ia angkat kepalanya, wa yajlisu jilsatan khafifatan ala rijlihil yusra mabsutatan nasiban asabi rijlihi al-yumna. Maka dia mengangkat kepala dan tidak lupa bertakbir. Ya, di sini beliau lupa ya untuk menyampaikan takbir sebagaimana yang mengangkat mengangkat kepala dari ruku, dari sujud untuk duduk ada takbirnya tadi. Adapun bangkit dari sujud yang kedua, beliau tidak menyebutkan takbir. Takbirnya tetap ada di setiap perpindahan ya. Jadi mungkin lupa, wallahu alam. Nah, jadi bangkit dari sujud yang kedua, angkat kepala dan bertakbir, lalu duduk dengan ringan, jilsatan khafifah, duduk sejenak. Jadi enggak langsung berdiri jamaah. Habis sujud mau berdiri ke rakaat kedua itu enggak langsung berdiri, tapi duduk dulu dengan duduk yang ringan. Dengan ala rijlil yusra, menduduki kaki kiri, mabsutatan, yang dihamparkan, nasiban asabi rijlil yumna, dan dengan menegakkan jari jemari kaki kanannya, yang dikenal dengan duduk iftirash. Sama seperti duduk di antara dua sujud. Ya, itu intinya. Jadi sebelum berdiri duduk sejenak, baru setelah itu apa? Berdiri. Jadi enggak langsung apa? Berdiri. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ke-11, fa idza addal muslimu ma sabaqa minal a'mal, apabila seorang muslim telah menunaikan apa yang disebutkan dari amalan-amalan ini, takunu raq'atu qad intahat bi arkaniha tsalatsah, maka satu rakaat telah selesai dia kerjakan dengan 3 rukunnya, yaitu al-qiyam, berdiri, war ruku, was sujud, dan sujud. Ya. 6. Jadi inilah tata cara sholat secara simpel atau secara ringkas pada rakaat pertama. Dan nanti ketika menerangkan rakaat yang kedua, insya Allah juga akan diterangkan sebagaimana rakaat pertama. Namun ada tambahan duduk tahiyat, ya. Duduk tahiyat bagaimana nanti demikian dengan salam, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, ada yang disampaikan? Ya.
Ya. Pulang dari safar itu sedang apa kita? Pulang dari safar itu kita sedang apa? Ya. Setelah Isya. Boleh dijamak saja tanpa dikosor. Kalau sudah sampai rumah, ya. Allah alam bisawab, ada perselisihan di kalangan para ulama ya. Jadi kapan kita sudah dianggap tidak bisa mengkosor sholat? Karena perhatikan, kalau jamak ya, kalau jamak itu bukan hanya saat safar saja diperbolehkan. Saat hujan deras boleh, ya kan? Saat ada hajat keperluan sesekali boleh, ya. Saat safar juga boleh. Tapi qashar satu-satunya syarat saat safar. Jadi nggak boleh kita sholat qashar sakit, qashar saya hujan, qashar nggak boleh. Qashar itu meringkas, yang 4 jadi 2. Itu namanya qashar. Kalau menjamak menggabungkan 2 waktu sholat. Jamak qashar berarti menggabungkan 2 waktu sholat sekaligus diringkas. Maghrib isya dikerjakan di waktu isya, maghribnya 3, isyanya 2. Itu namanya jamak qashar. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita sedang safar. Tapi kalau kita pulang dari safar, nah ini batas dikatakan kita sudah tidak bisa mengqashar, itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Yang paling ringan ya, gampangannya yang paling enteng kalau sudah sampai rumah. Sebelum sampai rumah masih bisa mengqashar. Ya, sebelum pulang kenidak dulu salat qashar. Tapi itu pendapat yang terlalu menggampangkan. Wallahu a'lam bishawab, yang saya ketahui yang lebih hati-hati kalau sudah sampai kota. Nah, misal kalau kita naik kendaraan ya, naik mobil ya, mau masuk Sidoarjo, sebelum masuk Sidoarjo kita bisa qashar. Begitu masuk Sidoarjo sudah nggak bisa qashar, itu yang lebih aman. Nah sekarang Juanda di Sidoarjo nggak? Ya kan? Jadi lebih amannya kalau sudah sampai Bandara Juanda sudah tidak berlaku qashar. Jadi hanya jamak saja. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Itu ada khilaf juga yang lebih safar ya, syarat safar ya. Ya sesuai dengan uruf yang biasa disebutkan oleh para asatidzah kita, yang sering dikuatkan sesuai dengan uruf, kebiasaan. Ya, kebiasaan ini bisa apa istilahnya ya? Sulit juga menepatkannya. Kalau kita ya luar kota misalnya, posisi orang tinggal di mana itu? Tinggal di Kalianak sana. Jalan berapa kilo sudah masuk Gresik? Apakah itu safar? Ya. Ustaz kita sendiri beda pendapat kok antara Surabaya dan Sidoarjo. Ya, sebagian ustaz kita, contohnya Ustaz Husnul rahimahullah, menganggap tempat beliau Sidotopo sana ke sini safar. Sedangkan Pak Herman enggak. Perak. Ya, Perak kan ya? Masih lebih jauh kan? Enggak nganggap safar kan? Tidak ada patokan, kembali kepada uruf. Ya bisa dikatakan ya apa yang kita persiapkan ya untuk perjalanan itu. Kalau kita memiliki persiapan yang cukup serius ya, karena jauh gitu, maka mungkin bisa jadi itu masuk safar. Ya jadi kita ya silahkanlah, kalau menganggap Sidoarjo Perak safar ya monggo saja. Karena mungkin dianggap jauh, nggak umum gitu ya. Ya itu diantara sebagian mazhab. Oh enggak. Keliling terus. Ada ngelihat itu ya, ngelihat apa? Speedometer. Sampai keliling apa? Keliling alun-alun 100 kali, ratusan kilo itu. Apakah itu sudah jadi safar? Enggak. Jadi jarak dari posisi kita ke tujuan. Ya, Allah alam shawab.
Safar. Iya, safar. Iya. Iya, karena urufnya ya hampir semua orang, cuman dia bertahan itu ya istilahnya ya urusan dia gitu ya. Tapi secara hukum itu udah safar, insyaallah. Ini Pak. Ada ya, ruku sujud misalkan ya, dari berdiri itu nggak pakai ruku misalnya, langsung sujud, maka ini akan membatalkan sholat karena ruku adalah rukun sholat ya. Adapun gerakan-gerakan yang memang di sini nggak disebutkan ini rukun atau wajib atau sunnah ya, kalau memang saya ingin menjelaskan ini loh sholat, terus pokoknya sholatnya kayak gini. Adapun perincian rukun mana, wajib mana mungkin bisa dibahas di dalam pelajaran fikih ya. Jadi memang tidak disebutkan secara spesifik mana saja yang kalau ditinggalkan itu bisa membatalkan sholat gitu ya, itu maksudnya ya. Iya, jadi memang tidak disebutkan. Kalau saya perinci nanti lama jadinya, jadi saya sebutkan saja ini loh sholat, ngikuto sholat seperti ini. Bagi yang belum pernah tahu ya kerjakan seperti ini, bagi yang sudah tahu untuk memantapkan ya. Nah makanya yang ini yang saya sebut perincian ya. Misalnya dari gini ya, dari sekap langsung ruku tanpa angkat tangan, langsung ke lutut gitu ya, tidak ada masalah. Ini makanya kalau saya perinci satu persatu nanti jadi lama ya. Yang penting rukunya itu terpenuhi ya. Yang namanya ruku itu orang ya tahulah kita. Adapun rukunya misalnya tangannya direnggangkan atau disinikan, ini masalah lain. Meskipun ada sunnahnya yang tepat gitu ya, cuman di sini tidak disebutkan secara rinci. Jadi memang kebutuhannya hanya sekedar ya menyampaikan apa adanya sesederhana mungkin. Diharapkan yang belum tahu sholat bisa sholat, dan yang sudah benar ya bisa murojaah. Wallahu alam. Terakhir ya. Terkait pakaian yang terkena najis tapi berbau, apakah kita harus mandi sama secara terpisah atau gimana? Pakaian terkena najis Yang berbau ya najisnya dihilangkan. sudah dihilangkan tapi masih ada bau. Sudah dihilangkan berarti belum bersih dari najis. Berarti belum bersih dari najis. Najis itu hilang apabila setidaknya 3 sifat ini hilang: bau, warna. Kalau warna memang ada kalanya ditolerir lah. Kenapa? Karena dalam hadis seorang wanita sahabiat itu pernah haid, kemudian dia punya pakaian ya hanya itu saja, diperintah oleh Nabi SAW cuci ya, kemudian setelah itu pakailah, meskipun masih ada sedikit bekas, karena darah itu berat gitu ya. Jadi itu sedikit, kalau seperti itu dimaafkan. Tapi kalau selain itu ya harus hilang semua, bau, warna, dan rasa. Kalau masih ada salah satunya maka wallahu a'lam bishawab masih najis. Jadi jangan pakai itu ya. Baik, kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.